Pengertian HAM. HAM adalah hak yang dilindungi secara internasional seperti hak untuk hidup, hak merdeka, hak untuk memiliki, hak untuk mengeluarkan pendapat. Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1959, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum pemerintah dan setiap orang demi keselamatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Makna yang terkandung dalam hakikat HAM, pertama ada HAM merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Yang kedua ada HAM merupakan instrumental atau alat menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya. Ada ciri-ciri HAM. Yang pertama ada hakiki, artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Yang kedua ada universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status suku, bangsa, gender, atau yang lainnya. Yang ketiga ada tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada yang lain. Dan yang terakhir ada tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Pengertian kewajiban HAM adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Adapun menurut Undang-Undang, kewajiban manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan pelaksanaannya dan tegaknya hak asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan sebab akibat. Hak dan kewajiban juga tidak dapat dipisahkan karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak dan sebaliknya. Akan tetapi sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Jika keseimbangan tidak ada, maka akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Contoh keterkaitan hak dan kewajiban itu adalah setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Tetapi pada kenyataannya, banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dan menjalani kehidupannya. Hal ini disebabkan karena terjadinya ketidakseimbangan antara hak terhadap kewajiban. Substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Undang-Undang A. UUD RI tahun 1945 pasal 28A sampai 28J. B. Ketetapan MPR 17-MPR-1998 tentang HAM. C. Ketentuan dalam Undang-Undang Organik. D. Ketentuan dan peraturan pemerintahan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM. E. Ketentuan dalam peraturan pemerintahan. Dan F. Ketentuan dalam keputusan Presiden. Substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Pertama, ada ketuhanan yang Maha Esa, yaitu menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan menghormati perbedaan agama. Kemudian ada kemanusiaan yang adil dan beradab, menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Yang ketiga, ada persatuan Indonesia, mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga dengan semangat gotong royong, saling membantu dan berkorban. Yang keempat, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Yang terakhir, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, memberi kesempatan yang besar pada masyarakat. Penyebab pelanggaran HAM. A. Faktor internal, contohnya sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri, rendahnya kesadaran HAM, dan sikap tidak toleran. B. Faktor eksternal, yaitu faktor di luar diri manusia, mendorong seseorang atau sekelompok pelaku pelanggaran HAM. Contohnya penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, dan penyalahgunaan teknologi, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Upaya pencegahan pelanggaran HAM. A. Menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. B. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. C. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik. D. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM. E. Meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat. Upaya penegakan HAM.
A. Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. B. Pembentukan Instrumental HAM. C. Pembentukan Pengadilan HAM.